Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Nurlela dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Fakultas Kesehatan Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan memberikan penyuluhan atau sedikit informasi mengenai gizi dan diet yang bertemakan gizi pada remaja. Kesehatan adalah modal dasar bagi kita untuk melakukan aktivitas dengan maksimal. Namun, kita seringkali lupa dengan arti penting dari kesehatan itu sendiri, baik karena aktivitas kita yang terlalu padat maupun karena rasa malas yang ada pada diri kita sendiri. Alhasil, ketika kita lalai menjaga kesehatan, maka tubuh kita akan rentan terhadap penyakit. Selain itu, aktivitas kita juga akan terganggu. Pokok yang paling utama yang akan saya bahas yaitu gizi pada remaja. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih remaja itu? Remaja merupakan masa berkembangnya individu. Dari saat pertama kali ia mencapai kematangan seksualnya, remaja mengalami perubahan banyak, perubahan secara emosi, secara tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah pada masa remaja. Menurut WHO, batasan usia remaja adalah 10-19 tahun menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014. Rentan usia remaja adalah dari usia 10-18 tahun. Jumlah kelompok usia 10-14 tahun di Indonesia menurut sensus tahun 2010 sebanyak 43,5 juta atau sekitar 18% dari jumlah penduduk. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang gizi pada remaja, kita harus mengetahui pilihlah sumber makanan untuk memenuhi gizi anak remaja, yaitu banyak perubahan yang terjadi di masa remaja, entah itu dari segi fisik maupun psikis. Perkembangannya yaitu adalah perkembangan massa tulang, lemak, tubuh, tinggi badan, berat badan, hingga organ reproduksi remaja tampak sangat pesat sebagai masa transisi sebelum menjadi dewasa seutuhnya. Itulah mengapa kebutuhan energi dan zat gizi remaja secara keseluruhan biasanya akan lebih tinggi guna mendukung tubuh kembangnya di masa ini. Bahkan, total kebutuhan gizi kelompok remaja biasa dikatakan paling tinggi ketimbang kelompok usia lainnya. Maka itu, dibutuhkan sumber makanan agar asupan nutrisi harian remaja senantiasa tercukupi dan tidak kekurangan. Jadi, pastikan anak remaja mendapatkan aneka zat gizi makro dan mikro dari sumber makanan. Yaitu yang pertama dari kepentingan gizi yaitu ada karbohidrat yang dibutuhkan remaja, yaitu ada karbohidrat. Semua karbohidrat pada dasarnya baik untuk dijadikan menu harian anak remaja, yaitu ada dua kelompok. Yang pertama yaitu ada kelompok karbohidrat sederhana, yaitu hanya memiliki sekitar 1-2 jumlah molekul gula saja, alias sedikit. Itu sebabnya proses pemecahan jenis karbohidrat sederhana cenderung lebih cepat dan tidak membutuhkan waktu lama. Setelah berhasil dicerna, sumber energi yang berasal dari karbohidrat sederhana biasanya langsung digunakan oleh jenis karbohidrat sederhana. Dari karbohidrat sederhana bisa langsung digunakan oleh semua sel, jaringan, serta organ tubuh. Jenis karbohidrat sederhana bisa membuat kadar gula dalam darah melonjak sangat pesat makanan dengan kandungan karbohidrat. Makanan dengan kandungan karbohidrat sederhana misalnya madu, gula putih, gula merah, dan pemanis lainnya. Tak hanya itu, juga ada kue, permen, soda, dan berbagai produk olahan lainnya yang juga tersusun dari karbohidrat sederhana. Yang selanjutnya yaitu ada karbohidrat kompleks.
yaitu berbanding terbalik dengan karbohidrat sederhana. Jumlah molekul gula penyusun karbohidrat kompleks terbilang cukup banyak. Alhasil, proses pencernaan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks biasanya jauh lebih lama. Kandungan karbohidrat ini biasa didapatkan dengan makanan-makanan seperti roti, jagung, pasta, gandum, kacang-kacangan, kentang, serta nasi. Bahkan beberapa jenis buah dan sayuran-sayuran juga memiliki karbohidrat kompleks di dalamnya. Yang kedua, yang dibutuhkan sumber gizi yang dibutuhkan oleh seorang remaja yaitu ada protein. Protein merupakan zat gizi lainnya yang menyusun sebagian besar tubuh anak atau remaja. Fungsi protein yakni sebagai penyusun sel dan jaringan tubuh, sekaligus memperbaikinya jika terdapat kerusakan. Jika asupan zat gizi protein tidak tercukupi dengan baik, otomatis pertumbuhan anak di masa remajanya ini akan terhambat. Sumber protein yang bisa Anda berikan yaitu memenuhi kebutuhan harian remaja, yakni ada protein hewani, yang kedua ada protein nabati. Yang pertama yaitu protein hewani, yaitu sumber protein berasal dari hewan dengan struktur asam amino esensial yang lengkap. Berikan kepada remaja itu seperti ikan, telur, susu, dan produk olahan, daging merah, daging ayam, guna mencukupi kebutuhan gizi proteinnya. Yang kedua yaitu ada protein nabati. Sumber protein ini berasal dari tumbuhan. Struktur asam amino esensial di dalamnya tidak selengkap protein hewani. Karena makanan dengan kandungan protein nabati tidak salah bergizinya seperti protein hewani. Sumber makanan dengan kandungan protein nabati yaitu bisa didapatkan dari gandum, oat, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan oncom. Yang ketiga dari sumber gizi bagi remaja yaitu ada lemak. Lemak tidak sepenuhnya harus dihindari. Dalam jenis dan jumlah yang sehat, lemak merupakan zat gizi makro yang berperan sebagai sumber energi untuk remaja. Akan tetapi, tetap pastikan anak remaja Anda mendapatkan lemak dari sumber makanan yang tepat. Yaitu yang pertama ada lemak baik. Makanan yang sumber lemak baik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada lemak tak jenuh tunggal. Membahayakan kesehatan. Asupan lemak tak jenuh tunggal justru bisa menurunkan kadar lemak jahat atau LDL, low density lipoprotein. Selain itu, lemak tak jenuh tunggal juga menjaga kadar high density lipoprotein HDL atau lemak baik senantiasa optimal. Jika ingin mencukupi asupan lemak tak jenuh tunggal, anak remaja bisa makan beragam sumber makanan, yaitu melalui dari buah alpukat, minyak zaitun, dan kacang-kacangan. Yang kedua yaitu ada lemak tak jenuh ganda. Sama seperti lemak tak jenuh tunggal, asupan lemak tak jenuh ganda juga tak kalah baik untuk tubuh. Bedanya, jenis lemak ini memiliki kandungan asam lemak omega 3 dan omega 6 di dalamnya. Salah satu sumber makanan yang tinggi lemak tak jenuh ganda adalah berbagai olahan ikan, namun selain itu minyak nabati, telur, kacang-kacangan, dan biji-bijian juga termasuk. Yang kedua dari lemak yaitu ada lemak jahat. Makanan sumber lemak jahat terbagi menjadi dua, yaitu ada lemak trans dan lemak jenuh. Yang pertama yaitu lemak trans. Lemak trans termasuk ke dalam golongan lemak jahat karena bisa meningkatkan kadar LDL dan menurunkan kadar HDL. Otomatis terlalu banyak mendapatkan asupan lemak trans jelas berbahaya bagi kesehatan. Maka itu perhatikan asupan makanan cepat saji, makanan kemasan seperti makanan yang digoreng dengan metode deep frying, direndam minyak panas pada anak, terlebih karena berbagai makanan tersebut umumnya dimakan oleh anak remaja. Yang kedua dari lemak jahat yaitu ada lemak jenuh. Lemak jenuh sama buruknya bagi kesehatan tubuh karena juga menurunkan kadar HDL dan meningkatkan kadar LDL. Sumber makanan dengan kandungan lemak jenuh banyak terdapat pada daging merah dan daging ayam.
minyak kelapa sawit, dan berbagai produk susu seperti keju, santan, dan mentega juga memiliki kandungan lemak jenuh yang cukup tinggi. Yang keempat, dari sumber gizi yang dibutuhkan remaja yaitu ada serat. Serat, rasanya tidak sedikit anak remaja yang enggak makan sumber serat dengan alasan tidak menyukai rasanya. Kondisi ini biasanya sudah dimulai sejak masih usia dini hingga terus berlanjut sampai anak remaja. Padahal serat merupakan zat gizi makro yang sama pentingnya seperti karbohidrat, lemak, dan protein pada remaja. Dengan kata lain, asupan serat harian anak remaja juga tidak boleh kurang atau bahkan tidak sama sekali. Serat yaitu terbagi menjadi dua jenis sesuai dengan sifat kelarutannya. Yang pertama yaitu ada serat larut air. Sesuai namanya, serat larut air memiliki sifat khas yakni mudah larut bersama air. Jenis serat ini umumnya tidak perlu dicerna melalui pencernaan karena sudah langsung larut bersama air saat masuk ke dalam tubuh. Berbagai jenis buah dan sayur seperti wortel, brokoli, alpukat, apel, jeruk, serta kacang merah dan ubi mengandung serat larut air. Yang kedua yaitu serat tidak larut air. Sebaliknya, serat tidak larut air tidak bisa langsung melebur bersama air, melainkan harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu di dalam sistem pencernaan. Jika selama ini asupan serat disebut-sebut dapat melancarkan pencernaan, ini berkat peran serat tidak larut air. Dengan terpenuhinya asupan serat ini akan menurunkan resiko anak remaja terserang berbagai gangguan pencernaan, misalnya buang air besar atau BAB tidak lancar atau sembelit maupun infeksi pada saluran cerna. Oleh karena itu, usahakan untuk selalu menyediakan makanan berserat seperti beragam jenis buah dan sayuran setiap harinya. Yang kelima yaitu yang sumber yang dibutuhkan oleh remaja yaitu ada vitamin. Kebutuhan vitamin di masa remaja anak tertentu akan meningkat guna menunjang proses tumbuh kembangnya. Jadi pastikan anak tidak kekurangan berbagai vitamin dari makanan dan minuman harian. Ada dua jenis vitamin berdasarkan sifat dan kelarutannya. Yang pertama ada vitamin larut air. Melihat dari namanya saja sudah bisa disimpulkan bahwa jenis vitamin yang satu ini bersifat larut dalam air. Namun tubuh tidak mampu menyimpan vitamin ini sehingga asupannya diperoleh dari makanan harian. Berbagai jenis vitamin larut air seperti vitamin B1 atau tiamin, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 asam pantotenat, B6 piridoksin, B7 biotin, B9 folat, B12 kobalamin, dan secara keseluruhan kebutuhan vitamin di usia remaja akan mengalami peningkatan. Misalnya kebutuhan vitamin B6, vitamin B12, dan asam folat yang akan semakin meningkat karena perubahan kerja jaringan tubuh anak remaja. Yang pertama ada vitamin larut air. Melihat dari namanya saja sudah bisa disimpulkan bahwa jenis vitamin yang satu ini bersifat larut dalam air. Namun tubuh tidak mampu menyimpan vitamin ini sehingga asupannya diperoleh dari makanan harian. Berbagai jenis vitamin larut air seperti vitamin B1 atau tiamin, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 asam pantotenat, B6 piridoksin, B7 biotin, B9 folat, B12 kobalamin, dan secara keseluruhan kebutuhan vitamin di usia remaja akan mengalami peningkatan. Misalnya kebutuhan vitamin B6, vitamin B12, dan asam folat yang akan semakin meningkat karena perubahan kerja jaringan
tubuh anak remaja. Yang selanjutnya dari vitamin yaitu ada vitamin larut lemak. Sementara vitamin larut lemak tidak larut bersama air melainkan dengan lemak. Kelompok vitamin larut lemak meliputi vitamin A, D, E, dan K. Kesemua vitamin tersebut bisa dengan mudah diserap dalam air darah ketika dimakan bersamaan dengan makanan sumber lemak. Seiring bertambahnya anak, terlebih memasuki masa remaja ini, kebutuhan vitamin larut lemak juga semakin meningkat. Salah satu contohnya yakni vitamin D yang dibutuhkan dalam jumlah besar guna mendukung proses pertumbuhan tulang dan berbagai jaringan tubuh. Bukan hanya itu saja, vitamin A dan E juga bertugas untuk menjunjung pertumbuhan sel-sel tubuh yang baru. Selain berbagai antioksidan, yang selanjutnya yang dibutuhkan oleh remaja yaitu ada mineral. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.